Assalamualaikum teman-teman. Siapa sih yang gak kenal rendang? Makanan khas Minangkabau ini udah mendunia dan bahkan pernah dinobatkan sebagai makanan terenak di dunia oleh CNN. Rendang bukan cuma soal daging dengan bumbu rempah yang kaya, tapi juga punya cerita panjang mulai dari asal-usulnya, filosofi budaya Minangkabau, sampai bagaimana rendang bisa jadi ikon kuliner di mata dunia. Nah, di video ini kita bakal kupas tuntas sejarah rendang, proses memasaknya yang unik, makna budaya di baliknya, sampai variasi rendang yang mungkin belum banyak orang tahu. Jadi, siap-siap ya, karena kita akan jalan-jalan ke dapur tradisi Minangkabau lewat sajian legendaris rendang. Jadi, apa sih sebenarnya rendang itu? Rendang atau dalam bahasa Minangkabau disebut randang adalah masakan khas Minangkabau Indonesia. Menariknya, rendang pertama kali dibuat bukan dari daging sapi, tapi dari daging rusa. Seiring waktu, karena rusa makin sulit ditemukan, bahan utama rendang pun bergeser menggunakan daging sapi atau kerbau. Rendang ini terlahir dari kebiasaan orang Minang yang gemar merantau. Mereka butuh bekal makanan yang awet, tahan lama, tapi tetap kaya rasa. Nah, dari situlah rendang hadir sebuah masakan yang bukan cuma mengenyangkan, tapi juga jadi bagian penting dari budaya Minangkabau. Asal-usul rendang bisa ditelusuri dari tanah Minangkabau, Sumatera Barat. Bagi masyarakat Minang, rendang bukan sekedar lauk biasa, tapi sudah ada sejak mereka pertama kali menggelar acara adat. Rendang menjadi hidangan tradisi yang selalu hadir, baik dalam upacara adat maupun di keseharian orang Minang. Dari sinilah rendang mulai melekat erat sebagai identitas budaya Minangkabau. Seiring berjalannya waktu, rendang gak hanya dinikmati di Sumatera Barat saja. Masakan ini menyebar ke wilayah budaya Melayu lain, seperti Mandailing, Riau, Jambi, hingga Negeri Sembilan di Malaysia, daerah yang banyak dihuni perantau Minang. Bahkan, rendang juga tercatat dalam naskah klasik Melayu, yaitu Hikayat Amir Hamzah dari 1550-an. Artinya, rendang sudah dikenal sejak abad ke-16 sebagai bagian penting dari seni kuliner Melayu. Rendang juga punya kaitan erat dengan tradisi merantau orang Minang. Menurut Profesor Dr. Gusti Asnan dari Universitas Andalas, sejak abad ke-16, orang Minang yang berlayar ke Malaka untuk berdagang sudah membawa rendang sebagai bekal. Kenapa rendang? Karena rendang kering bisa tahan lama berbulan-bulan. Cocok banget buat perjalanan jauh tanpa takut basi. Jadi, bisa dibilang rendang adalah makanan survival ala perantauan Minang. Nah, masuk ke zaman modern, rendang makin mendunia lewat rumah makan Padang. Dimanapun ada orang Minang merantau, biasanya ada rumah makan Padang. Dari situlah rendang dikenal luas, bukan cuma di seluruh Nusantara, tapi juga sampai ke Asia Tenggara, Eropa, bahkan Amerika. Dan puncaknya pada tahun 2011, CNN Internasional menobatkan rendang sebagai makanan nomor 1 di dunia dalam daftar World's 50 Most Delicious Foods. Keren banget kan? Masakan tradisional kita bisa jadi juara dunia. Rendang punya proses memasak yang khas banget. Tekniknya disebut slow cooking, yaitu dimasak lama dengan api kecil. Biasanya butuh waktu sekitar 4 jam sampai benar-benar jadi. Hasil akhirnya, daging jadi empuk, bumbunya meresap sempurna, dan warnanya berubah jadi gelap kecoklatan. Proses ini disebut merendang. Dalam tahapannya, mula-mula rendang masih berbentuk gulai,
yaitu ketika santannya masih berkuah dan belum kental. Kalau dimasak lebih lama lagi, kuahnya mulai berkurang dan warnanya berubah kecoklatan keemasan. Ini disebut kalio. Nah, kalau diteruskan hingga santannya mengering, bumbu meresap dan warna dagingnya semakin gelap, barulah kita mendapatkan rendang sejati yang tahan lama. Ada berbagai jenis rendang. Yang pertama adalah rendang kering. Jenis rendang yang dianggap paling otentik adalah rendang kering. Proses memasaknya butuh waktu berjam-jam sampai santan benar-benar habis dan bumbunya meresap sempurna ke dalam daging. Hasilnya berwarna kecoklatan gelap kehitaman dengan aroma yang khas banget. Rendang kering biasanya disajikan untuk acara adat, kenduri, atau saat menyambut tamu kehormatan. Soal ketahanan jangan ditanya, di suhu ruang bisa awet 3-4 minggu. Kalau disimpan di kulkas bisa lebih dari sebulan. Bahkan kalau dibukukan bisa tahan sampai 4 bulan. Gak heran kalau masyarakat Minang menganggap cita rasa rendang kering ini sebagai yang paling otentik dan paling lezat dibandingkan jenis rendang lainnya. Selain rendang kering, ada juga rendang basah yang lebih sering disebut kalio. Kalio dimasak dengan waktu yang lebih singkat, jadi santannya belum benar-benar kering sempurna. Warna dagingnya pun berbeda, lebih coklat terang keemasan dan terlihat lebih pucat dibandingkan rendang kering. Soal ketahanan, kalio hanya bisa bertahan kurang dari 1 minggu di suhu ruang. Karena itulah kalio lebih mirip gulai kental daripada rendang sejati yang kering. Meski begitu, kalio tetap punya rasa gurih dan pedas yang bikin nagih. Rendang ternyata nggak cuma populer di Indonesia, tapi juga dikenal di beberapa negara lain, di Malaysia dan Singapura. Rendang yang ditemui biasanya lebih mirip kalio. Teksturnya lebih basah, warnanya pucat, dan rasanya cenderung lebih ringan dibandingkan rendang Minang asli. Di sana juga ada varian khusus seperti rendang Kelatan dan rendang Negeri Sembilan. Proses memasaknya pun berbeda. Mereka menggunakan kerisik atau kelapa sangrai untuk mengentalkan bumbu, bukan dengan dimasak lama seperti di Minang. Sementara di Belanda, rendang dikenal lewat masa kolonial. Versi yang populer di sana juga lebih mirip kalio dan biasanya disajikan sebagai salah satu lauk dalam menu khas kolonial yang disebut rijtafel. Maaf ya kalau pengucapannya salah. Salah satu alasan rendang begitu populer adalah karena ketahanannya. Rendang kering bisa bertahan berminggu-minggu di suhu ruang tanpa basi, sehingga mudah dibawa kemana-mana. Popularitas rendang juga semakin luas berkat rumah makan Padang yang tersebar hampir di seluruh dunia. Dari sinilah orang-orang mulai mengenal rendang sebagai masakan khas Indonesia. Bukan cuma di Indonesia, rendang juga sangat populer di kawasan Asia Tenggara seperti Malaysia, Singapura, Brunei, Filipina, hingga Thailand. Jadi bisa dibilang rendang sudah menjadi kuliner Nusantara yang mendunia. Bagi masyarakat Minangkabau, rendang bukan sekedar makanan, tapi juga syarat makna budaya. Rendang melambangkan filosofi musyawarah dan mufakat yang menjadi dasar kehidupan orang Minang. 4 bahan pokok dalam rendang punya simbol tersendiri. Daging sapi atau dagiak melambangkan niniak mamak, yaitu para pemimpin adat. Kelapa atau karambia mewakili cadiak pandai. Kaum intelektual. Cabai atau lado menggambarkan alim ulama yang tegas menjaga syariat agama.
dan bumbu atau pemasak melambangkan keseluruhan masyarakat Minangkabau. Jadi, setiap kali orang Minang memasak rendang, sebenarnya mereka juga sedang merayakan nilai kebersamaan dan keutuhan dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam budaya Minangkabau, rendang punya posisi yang sangat istimewa. Bukan hanya makanan sehari-hari, tapi juga hidangan wajib yang selalu hadir di berbagai perayaan adat. Rendang disajikan pada upacara adat, kenduri, hingga untuk menyambut tamu kehormatan. Kehadirannya bukan sekedar pelengkap, tapi simbol penghormatan dan penghargaan bagi momen-momen penting dalam kehidupan masyarakat Minang. Dengan begitu, rendang bukan hanya soal rasa, tapi juga wujud dari nilai budaya dan tradisi yang diwariskan turun-temurun. Bukan hanya di Minangkabau, rendang juga punya tempat istimewa dalam tradisi Melayu. Di berbagai daerah seperti Riau, Jambi, Bengkulu, Palembang, hingga Semenanjung Malaya, rendang hadir sebagai hidangan kehormatan. Rendang biasanya disajikan dalam acara-acara penting seperti kenduri khitanan, ulang tahun, pernikahan, hingga acara berzanji. Bahkan dalam perayaan keagamaan seperti Idul Fitri dan Idul Adha, rendang menjadi salah satu menu utama yang selalu dinanti. Hal ini menunjukkan betapa rendang tidak hanya identik dengan Minangkabau, tapi juga telah menjadi bagian dari identitas budaya masyarakat Melayu secara lebih luas. Selain jadi hidangan adat dan tradisi, rendang juga punya peran sosial dan religius yang sangat kuat. Saat Idul Adha, rendang sering diolah dari daging kurban yang melimpah. Sementara di Hari Raya Idul Fitri, rendang menjadi sajian istimewa yang selalu hadir di meja makan keluarga. Bukan hanya itu, rendang juga berperan dalam misi kemanusiaan. Karena awet dan tahan lama, rendang kerap dijadikan bantuan pangan saat terjadi bencana. Misalnya saat gempa Pidie Jaya di Aceh tahun 2016, gempa Lombok tahun 2018, dan juga berbagai bencana lainnya setelah itu. Dengan cara ini, rendang bukan sekedar makanan, tapi juga simbol kepedulian, kebersamaan, dan solidaritas antar sesama. Seiring berjalannya waktu, rendang tidak hanya bertahan sebagai hidangan tradisional, tapi juga bertransformasi dalam berbagai kreasi modern. Banyak koki dan industri kuliner yang menggabungkan rendang dengan makanan populer dunia. Ada sushi rendang atau rendang roll yang memadukan rasa Minang dengan sentuhan Jepang. Lalu ada ramen rendang, paduan unik rasa Jepang Indonesia. Rendang juga pernah tampil dalam bentuk rendang burger yang dipromosikan Burger King di Singapura dan Indonesia. Tak ketinggalan, spaghetti rendang bisa ditemui di 7-Eleven Indonesia. Sementara sandwich atau roti lapis rendang juga inovasi para koki modern. Bahkan, rendang hadir dalam bentuk paling praktis, mie instan rendang yang sangat populer. Contohnya Indomie goreng rendang. Semua ini membuktikan rendang bukan hanya warisan budaya, tapi juga inspirasi tanpa batas dalam dunia kuliner modern. Rendang memang identik dengan daging sapi, tapi ternyata variasinya sangat banyak dan unik sesuai daerah asalnya. Yang paling populer tentu rendang daging, atau dalam bahasa Minang disebut randang dagiang. Bisa dari sapi, kerbau, kambing, bahkan domba. Selain itu ada juga rendang ayam dan rendang bebek atau rendang itiak yang khas rasanya. Tak hanya itu, bagian dalam hewan pun dimanfaatkan. Misalnya rendang hati dari hati sapi dan rendang paru dari paru-paru sapi.
Ada pula rendang telur atau rendang talwa, yang biasanya berupa telur ayam dimasak hingga kering menyerupai keripik. Di pesisir, muncul varian berbahan laut seperti rendang ikan, baik tongkol maupun tenggiri, serta rendang kerang atau rendang lokan. Ada juga rendang belut dengan cita rasa khas daun-daunan yang segar, dan rendang teri atau rendang maco yang berbahan ikan teri atau ikan asin yang kecil. Tak ketinggalan ada rendang suwir atau rendang rotiah, daging ayam atau sapi yang disuwir halus, mirip abon tapi lebih kasar, dengan bumbu rendang yang pekat. Semua variasi ini menunjukkan betapa fleksibelnya rendang, bisa menyesuaikan bahan lokal, tapi tetap mempertahankan cita rasa khas Minangkabau. Dari perjalanan panjangnya, kita bisa melihat bahwa rendang bukan sekedar makanan, tapi sebuah warisan budaya Minangkabau yang syarat nilai dan filosofis, dibuat dengan proses yang panjang, penuh kesabaran, hingga menghasilkan cita rasa kompleks sekaligus daya tahan luar biasa. Lebih dari sekedar hidangan, rendang punya makna simbolik yang dalam melambangkan persatuan, musyawarah, dan peran penting setiap unsur masyarakat Minang. Hari ini, rendang telah mendunia lewat rumah makan Padang yang tersebar di berbagai negara. Rendang dikenal dan dicintai banyak orang, bahkan dinobatkan CNN sebagai makanan terenak di dunia. Meski kini hadir dalam berbagai bentuk modern seperti burger, sushi, hingga mie instan, rendang tetap tidak kehilangan identitas sebagai masakan tradisi Minangkabau yang membanggakan. Rendang bukan hanya makanan, ia adalah budaya, filosofi, sekaligus simbol persatuan yang mendekatkan banyak orang. Kalau kalian suka dengan pemahaman seputar rendang dan kuliner tradisi Indonesia lainnya, jangan lupa kasih like di video ini. Biar gak ketinggalan cerita menarik berikutnya, klik tombol subscribe dan aktifin lonceng notifikasinya. Dukung terus channel ini supaya makin semangat bikin konten seru dan bermanfaat. Terima kasih udah menonton, sampai ketemu di video selanjutnya.